سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur, serta ampunan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai anak perempuan yang telah menikah, kewajiban yang harus dipenuhi tentu bukan lagi hanya kepada orang tua, melainkan kepada suaminya. Islam sendiri memberikan perintah kepada muslimah agar selalu mentaati suaminya dan mengikuti suaminya, dengan catatan suami yang menjaga syariat agama dengan baik dan benar. Rasulullah SAW pernah bersabda, keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Meski seorang perempuan sudah menikah dan menjadi seorang istri yang harus patuh pada suami, bukan berarti seorang anak perempuan harus melupakan orang tuanya atau lepas dari tanggung jawabnya terhadap orang tua. Wahai muslimah, ketahuilah, walaupun sudah menjadi seorang istri, ada kewajiban yang harus dipenuhi kepada orang tuanya, yaitu pertama, tetap berbakti kepada orang tua. Sekalipun sudah menikah, seorang muslimah yang baik haruslah tetap taat dan berbakti kepada orang tuanya. Namun, tak jarang kita temui di masyarakat kita, masih banyak seorang istri yang telah menikah justru malah mengabaikan dan melupakan orang tuanya. Padahal, dalam ajaran Islam ditegaskan, wanita yang sudah menikah harus tetap menghormati dan tetap berbakti kepada orang tuanya. Jika ada seorang muslimah yang setelah menikah kemudian mengabaikan kedua orang tuanya, maka Allah akan menurunkan peringatan kepada keluarga saudaraku semua. Wahai muslimah, pesan kami kepada engkau, tetaplah berbakti kepada orang tua sampai kapanpun. Dan untuk suami, hindari untuk mempersulit seorang istri yang ingin berbakti pada orang tuanya. Yang terpenting adalah berbakti seorang istri dalam hal ini bukan lantas mengabaikan kewajibannya untuk berbakti kepada suaminya. Akan tetapi, berbakti untuk tidak melupakan kedua orang tuanya dan tetap mengikuti saran orang tua yang baik yang bisa diterapkan untuk keluarga dari saudaraku semua. Dan yang nomor 2 adalah menjalin silaturahmi dan tetap berkomunikasi. Meski anak perempuan sudah menikah, sangat dianjurkan untuk tetap bersilaturahmi dan menjalin komunikasi dengan keluarganya. Silaturahmi dan komunikasi yang baik dari anak perempuan kepada orang tuanya, insya Allah akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga saudaraku semua. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Dari ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa seorang laki-laki tidak dianjurkan untuk memutuskan tali silaturahim seorang istri kepada orang tuanya. Karena dari orang tua tersebutlah telah lahir seorang anak perempuan yang saudaraku semua laki-laki ambil untuk dijadikan istri. Pesan kami kepada seorang istri, apabila ada kesempatan, cobalah ajak komunikasi suami untuk datang bersilaturahmi dengan orang tua atau mertua. Karena dengan mempertahankan silaturahmi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan kepada keluarga saudaraku semua. Yang nomor 3, membantu kehidupan orang tua. Saat kondisi orang tua kita semakin menua, tidak cukup tenaga untuk mencari nafkah sendiri, maka kewajiban seorang istri adalah membantu kehidupannya. Hal tersebut apabila mampu. Tentu, untuk membantu kehidupan orang tua istri, haruslah dengan persetujuan dari suami. Apabila dirasa mampu dan mendapatkan izin dari suami, maka bantulah orang tua dari saudaraku semua. Karena meringankan beban orang tua, terlebih lagi dalam hal perekonomian, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki yang jauh lebih besar kepada keluarga saudaraku semuanya. Dan saran kami untuk seorang suami, hindarilah mempersulit istri saat hendak membantu orang tua dari segi ekonomi apabila dirasa mampu. Namun apabila belum mampu, cukup mendoakan yang baik-baik untuk kedua orang tua istri dan selalu mengasihi kedua orang tuanya. Lalu kewajiban nomor 4, tidak menggantungkan diri pada orang tua. Seorang perempuan tidak dianjurkan untuk menggantungkan dan menyulitkan orang tua setelah menikah, karena saat wanita telah menjadi istri, maka kewajiban nafkah sepenuhnya ada di tangan suami. Suami harus sadar betul akan kewajibannya untuk menafkahi istri sebelum memutuskan untuk menikahinya, karena tugas dari orang tua perempuan sudah selesai untuk mendidik dan merawat anaknya. Yang kelima, merawat orang tua di masa rentanya. Apabila seorang istri mempunyai orang tua yang memasuki umur yang renta, maka sangat dianjurkan untuk terus merawat dan memperhatikan kondisi orang tuanya. Setidaknya, perhatian dan kasih sayang seorang anak perempuan kepada orang tuanya harus terus mengalir, dan apabila semua kebutuhan dari suami sudah terpenuhi dan terlaksana. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian 5 kewajiban seorang anak perempuan kepada orang tuanya setelah menikah. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.